Pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah SWT, kesempatan di pagi hari ini, kita masih bisa dipertemukan kembali dalam rangka untuk sedikit memberikan tambahan ilmu buat kalian semuanya yang masih berjuang untuk bisa masuk bangku perguruan tinggi lewat jalur ujian mandiri. Adik-adik semuanya, pagi hari ini kami mendoakan semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Dan kami mendoakan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikannya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah SWT. Dan ada semuanya, saya berdoa juga buat kalian semuanya yang kemarin sudah mengadakan ujian UTBK. Semoga UTBK Anda mendapatkan nilai yang tinggi, sehingga besok tanggal 14 Anda mendapatkan warna hijau di dalam pengumuman kalian semuanya. Amin ya. Namun sambil menunggu tanggal 14 tentunya tidak ada salahnya kita mempersiapkan ujian mandiri bagi Anda yang masih menginginkan lewat jalur ujian mandiri. Ya. Nah, kesempatan ini saya akan kupas terkait dengan ujian mandiri di Undip, karena beberapa di antara kalian yang request terkait dengan soal Undip ya. Ujian mandiri Undip ya, jadwal direncanakan berdasarkan dari website yang kita temukan, pendaftaran online dari tanggal 19 April sampai tanggal 17 Juni 2021 sampai pukul 12 ya. Kemudian di sini pembayaran ya, itu mulai tanggal 19 April sampai tanggal 17 Juni ya, dari pendaftaran dan pembayarannya. Kemudian cetak kartu dari sama ya, ini bisa langsung cetak kartu. Kemudian ujian online-nya dari tanggal 21 sampai tanggal 2 Juli ya, 21 Juni sampai tanggal 2 Juli sesuai dengan kartu yang tertera ya. Jadwalnya ada di kartu kalian. Kemudian akan diumumkan mulai tanggal 7 Juli ya, diumumkan tanggal 7 Juli 2021 ya. Nah, namun apa materinya yang perlu kita siapkan? Materi saintek terdiri dari soal tes potensi skolastik. Jadi ini adalah hal yang baru karena tahun-tahun sebelumnya itu tesnya ada namanya tes potensi, tes kemampuan umum ya. Ini kemampuan umum, sekarang sudah masuk namanya tes potensi skolastik ya. Kemudian tes kemampuan akademik yang IPA itu terdiri dari matematika, biologi, kimia, fisika. Sedangkan untuk yang soshum itu tes potensi skolastik dan tes kemampuan akademik. Ya, semoga tidak jauh berbeda dari soal UTBK ya, karena ini orientasinya hampir mirip dengan UTBK. Tetapi melihat tahun 2019, ini tahun 2019 tes potensi umum yang dimaksud mungkin sekarang namanya TPS, itu kemampuan matematika dasar ya, atau kuantitatif. Waktu itu ada 10 soal, kemampuan logika penalaran, kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini, namun untuk kejelasannya TPS ini belum secara rinci dan jelas, mungkin tipenya tidak jauh berbeda dari tahun 2019 atau mungkin bisa sama dengan TPS di UTBK. Nah, kemampuan matematika dasar yang ada di TPS atau kemampuan kuantitatif ini adalah terdiri dari logika matematika yang tidak pernah absen dari soal Undip itu, logika matematika. Ini jadi ada konjungsi, ada disjungsi, ada implikasi, ada kesimpulan ya, semacam itu. Ada inverse, ada converse gitu ya. Ini logika matematika. Ini mungkin beberapa kalian tidak mendapatkan materi ini ya di sekolah ya. Ini pertidaksamaan, persamaan logaritma, matriks, sistem persamaan linier ya, 3 variabel dan kuadrat, limit ya, persamaan eksponen, deret aritmatika ya. Ini kemudian nilai maksimum minimum dari suatu fungsi. Nah, adapun matematika sainteknya yang dimunculkan hampir setiap tahun tidak pernah absen ya, yang tidak pernah absen ini adalah logika ya. Ini jadi logika ini yang tidak pernah absen ini. Ini jadi logika matematika. Ini logika ini yang hampir selalu muncul ya. Pertidaksamaan, persamaan logaritma, matrik,
matrik, dan matriknya keren-keren ya. Matriknya Undip kalau tes ini keren ya, relatif berat ini. Sistem persamaan linear kuadrat, kemudian 3 variabel ya. Oh, yang saintek ya, ini yang saintek, maaf ya. Ini yang saintek sekarang. Saya bacakan untuk yang sainteknya ya. Ini. Untuk yang saintek, bentuk akar. Hampir setiap tes di Undip ada menyederhanakan bentuk akar ya. Bentuk akar, keren gitu ya. Logika matematika tidak pernah absen. Kemudian logaritma, dimensi 3, sudut dan jarak, waktu itu bisa keluar dua-duanya. Persamaan trigonometri, ini maksimum minimum trigonometri, persamaan garis singgung lingkaran, integral terbatas. Nah, integral terbatas itu ya integral, bisa bentuknya bentuk substitusi, intinya yang paling sering dikeluarkan bentuk substitusi. Statistika, barisan aritmatika dan geometri, operasi matrik dan transformasi ya. Ini nggak boleh lupa, persamaan kuadrat yang disertai deret. Maksudnya begini, ada persamaan kuadrat punya akar-akar X1 dan X2, di mana X1, X2, X3 untuk barisan aritmatika, untuk barisan geometri. Nah, semacam itu yang sering dimunculkan ya. Trigonometri penjumlahan sudut, maksudnya apa? Maksudnya penjumlahan sudut sini misalkan diketahui bahwa alfa ditambah beta sama dengan pi per 3 ya. Kamu ditanyakan jika diketahui sin alfa cos beta sekian, maka ya cos alfa plus beta apa gitu ya. Jadi namanya penjumlahan sudut. Limit trigonometri ya. Dan keren soalnya ya. Integral luas. Ini kadang luas kadang volume ya. Integral trigonometri ini muncul ya. Peluang yang selalu ada. Turunan bentuk eksponen. Nah, ini yang jarang di tempat lain muncul ya. Turunan bentuk eksponen. Tapi kalau di Undip ya sering memunculkan turunan bentuk eksponen. Di turunan E pangkat, eksponen, E pangkat, kadang A pangkat, E pangkat, kadang A pangkat. Seperti ada di STIS ya. Soal STIS itu juga sering memunculkan soal bentuk turunan E ya. Kemudian suku banyak. Suku banyak yang sering dimunculkan di soalnya UM Undip itu bentuk pecahan ya. Jadi misalkan A per X-1 ditambah B per X-2 ditambah C per X-3 sama dengan sekian begitu ya. Nah, ada ditanyakan ABC-nya. Dan itu bisa cepat sekali, tapi kalau Anda nggak tahu triknya bisa lama sekali ya. Ini. Kemudian persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Inilah dari semuanya gambaran sekilas terkait dengan Undip ya. Nanti silahkan ya. Di dalam channel ini insya Allah nanti akan saya bantu untuk bisa menjelaskan per babnya ya, akan saya jelaskan materi-materi yang penting sehingga harapan kami channel ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya dan bisa membawa mengantarkan kalian sukses masuk bangku perguruan tinggi yang menjadi idaman kalian semuanya. Itu yang bisa kita sampaikan. Dan ini sedikit informasi saja bagi Anda yang ingin ujian mandiri ya, ujian mandiri Anda bisa tergabung ya. Bisa tergabung di bimbingan belajar online atau offline ya, di lembaga bimbingan yang sering mengadakan ujian-ujian persiapan ujian mandiri ini adalah bimbingan belajar Netron Yogyakarta ya. Ini kami dapat informasi di bimbingan Netron Yogyakarta ini membuka kelas baru terkait dengan ujian mandiri. Anda bisa dibuka di www.netron.co.id ya, siapa tahu bisa membantu kalian semuanya dan akan dimulai tanggal 5 Mei ya, itu biasanya semacam itu. Itu yang bisa kita sampaikan, semangat selalu buat kalian semuanya ya. Ini semoga Anda diterima di PTN ya, khususnya di SBMPTN dulu tanggal 14 Juli. Sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.